Aku takkan pernah lupa malam itu. Malam ketika aku melihat sesuatu yang akan menghantui pikiranku selamanya. Malam itu, aku tengah berjalan pulang dari rumah temanku, melewati rumah tua yang terletak di ujung jalan. Rumah itu selalu terlihat menyeramkan dengan catnya yang kusam dan halaman yang dipenuhi rumput liar. Rumah tersebut sudah lama kosong setelah pemiliknya, sekeluarga, terbunuh secara brutal oleh perampok. Warga sekitar sering berbicara tentang betapa mengerikannya pembunuhan itu, dan bagaimana roh keluarga tersebut belum tenang. Mereka sering mengatakan bahwa siapapun yang berani mendekat akan diganggu oleh arwah penasaran. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, menggoyang dedaunan dan memunculkan suara berdesir yang menambah kesan mencekam. Aku mempercepat langkahku, berharap segera sampai di rumah dan beristirahat. Namun, sesuatu membuatku berhenti. Aku melihat cahaya kecil dari jendela rumah tua itu. Cahaya itu bergerak-gerak, seolah ada seseorang yang sedang membawa lilin atau senter. Penasaran? Aku mendekati rumah itu dengan hati-hati. Ketika aku sampai di dekat pagar, aku melihat dengan jelas bayangan seorang pria yang tampak gelisah. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang akan berada di dalam rumah itu pada malam hari? Aku merunduk dan menyembunyikan diri di balik semak-semak, mencoba melihat lebih jelas tanpa ketahuan. Saat aku mengintip, bayangan pria itu menghilang, dan tiba-tiba terdengar suara jeritan wanita dari dalam rumah. Ketakutan mulai merayapi tubuhku. Aku tahu aku harus pergi, tapi kakiku terasa berat. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk, membuatku tetap terpaku di tempat. Lalu, pintu depan rumah itu terbuka dengan perlahan, dan seorang wanita muncul. Wajahnya dipenuhi darah. Dia berteriak, meminta tolong. Suaranya begitu pilu dan menyayat hati. Aku ingin menolong, tapi rasa takut membekukan tubuhku. Di belakang wanita itu, muncul seorang pria bertubuh besar dengan pisau di tangannya. Darah menetes dari mata pisau itu, dan pria tersebut memandang ke arahku. Aku terhenyak, lalu segera berlari sekencang-kencangnya. Saat aku berlari, aku bisa mendengar suara langkah berat pria itu mengejarku. Nafasku tersengal, dan jantungku berdegup begitu kencang hingga terasa akan meledak. Aku tak berani menoleh ke belakang, hanya fokus untuk terus berlari. Setibanya di rumah, aku langsung mengunci pintu dan memanggil polisi. Mereka tiba beberapa menit kemudian, tapi saat kami kembali ke rumah tua itu, tempat tersebut sudah sunyi senyap. Tidak ada tanda-tanda keberadaan wanita atau pria itu. Hanya ada bekas darah yang sudah mengering di lantai. Polisi menyisir rumah tersebut, tapi tidak menemukan apapun selain keheningan yang mencekam. Mereka mengatakan mungkin itu hanya imajinasiku. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Aku yakin ada sesuatu yang mengerikan terjadi di sana. Sesuatu yang lebih dari sekadar imajinasi. Keesokan harinya, aku tidak bisa menghilangkan bayangan kejadian malam itu dari pikiranku. Aku terus memikirkan wanita yang berteriak minta tolong, dan pria dengan pisau berdarah. Aku merasa ada yang tidak beres, sesuatu yang perlu kuungkapkan kepada polisi. Aku pergi ke kantor polisi dan menceritakan kembali apa yang kulihat dengan lebih detail. Polisi mendengarkan dengan seksama, tapi ekspresi di wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Mereka mengatakan akan menyelidiki lebih lanjut, tapi aku bisa merasakan mereka tidak terlalu yakin. Hari-hari berikutnya, aku terus memikirkan rumah itu. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Setiap kali aku lewat di dekat rumah tersebut, pada malam hari, aku sering bermimpi buruk, melihat kembali kejadian malam itu dalam mimpi, tapi kali ini dengan detail yang lebih mengerikan. Dalam mimpi itu, aku melihat lebih banyak hal. Aku melihat pria dengan pisau itu menyiksa keluarga tersebut dengan kejam. Aku mendengar jeritan anak-anak dan istri pria itu. Aku melihat darah mengalir dan wajah ketakutan mereka. Setiap kali aku terbangun, aku berkeringat dingin dan tubuhku gemetar. Salah satu malam, saat aku mencoba tidur, aku mendengar suara ketukan di jendela kamarku. Awalnya aku berpikir itu hanya angin, tapi suara itu berulang dengan ritme yang jelas. Aku beranikan diri untuk melihat keluar jendela, dan yang kulihat membuat darahku membeku.
Di luar jendela, aku melihat wanita berdarah yang kulihat di rumah tua itu. Wajahnya penuh luka, dan matanya memancarkan kesedihan mendalam. Dia memandangku dengan tatapan kosong, lalu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Aku terjatuh ke lantai, napasku tersengal, dan tubuhku gemetar. Keesokan paginya, aku menceritakan pengalamanku kepada tetanggaku. Mereka tampak terkejut, dan mengatakan bahwa beberapa warga lain juga mengalami hal serupa. Mereka melihat sosok-sosok dari keluarga yang terbunuh berkeliaran di sekitar rumah mereka. Desas-desus mulai menyebar di lingkungan kami. Banyak yang mengatakan bahwa arwah keluarga tersebut tidak tenang dan mencari keadilan. Mereka menginginkan pelaku pembunuhan tersebut dihukum. Beberapa warga bahkan mulai menghindari melewati rumah itu pada malam hari. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan teror ini terus berlanjut. Aku kembali ke kantor polisi dan meminta mereka untuk menyelidiki lebih dalam kasus pembunuhan keluarga tersebut. Kali ini, aku membawa beberapa tetangga yang juga mengalami hal serupa. Dengan kesaksian dari beberapa warga, polisi akhirnya setuju untuk membuka kembali kasus tersebut. Mereka memeriksa ulang bukti-bukti dan menginterogasi ulang saksi-saksi. Prosesnya memakan waktu berminggu-minggu, tapi hasilnya tetap nihil. Tidak ada petunjuk baru yang ditemukan. Sementara itu, gangguan dari arwah keluarga tersebut semakin sering terjadi. Warga sering mendengar suara tangisan di malam hari, melihat bayangan di jendela, dan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul. Ketakutan mulai merajalela di lingkungan kami. Aku mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang keluarga yang terbunuh. Dari tetangga yang lebih tua, aku mengetahui bahwa mereka adalah keluarga yang baik dan ramah. Sang suami bekerja di sebuah pabrik, sementara istrinya adalah ibu rumah tangga yang mengurus dua anak mereka. Tidak ada yang tahu pasti mengapa mereka dibunuh. Beberapa mengatakan mungkin itu hanya perampokan yang berakhir tragis. Tapi yang lain percaya ada alasan yang lebih gelap di balik pembunuhan tersebut. Aku merasa semakin penasaran dan terdorong untuk mencari tahu lebih banyak. Aku mulai menggali lebih dalam, mencari arsip lama dan berita-berita tentang pembunuhan itu. Dari artikel lama, aku menemukan bahwa ada beberapa perampokan serupa di daerah sekitar, tapi tidak ada yang berakhir sekejam itu. Kasus ini tampak berbeda, lebih personal dan penuh dendam. Aku memutuskan untuk mengunjungi pabrik tempat sang suami bekerja. Di sana, aku bertemu dengan beberapa rekannya yang masih ingat dengan jelas kejadian tersebut. Mereka mengatakan bahwa sang suami adalah orang yang jujur dan pekerja keras, tidak pernah terlibat masalah. Namun, salah satu rekan kerjanya memberitahu bahwa beberapa bulan sebelum pembunuhan, sang suami tampak gelisah dan sering berbicara tentang seseorang yang mengancam keluarganya. Sayangnya, dia tidak pernah mengatakan siapa orang itu atau mengapa dia diancam. Informasi ini membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik pembunuhan tersebut. Aku mencoba mencari tahu siapa saja yang mungkin memiliki dendam atau motif untuk membunuh keluarga itu. Tapi tanpa petunjuk yang jelas, pencarianku seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Malam itu, saat aku kembali melewati rumah tua tersebut, aku merasakan ada sesuatu yang mengikutiku. Aku mendengar langkah kaki yang tidak berirama, dan setiap kali aku menoleh, tidak ada siapapun di sana. Perasaan was-was terus menghantuiku sepanjang jalan pulang. Setibanya di rumah, aku merasa ada yang tidak beres. Pintu depan yang seharusnya terkunci, terbuka sedikit. Aku memasukinya dengan hati-hati, memanggil nama adikku, tapi tidak ada jawaban. Aku berjalan menuju ruang tamu, dan yang kulihat membuatku terhenyak. Di ruang tamu, aku melihat bayangan pria bertubuh besar dengan pisau di tangannya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi auranya sangat mengintimidasi. Aku mundur perlahan, mencoba meraih ponselku untuk memanggil bantuan. Tapi sebelum aku sempat melakukannya, bayangan itu menghilang. Aku mencoba menenangkan diri dan memastikan adikku baik-baik saja. Untungnya, dia sedang tidur di kamarnya dan tidak menyadari apa yang terjadi. Aku mengunci semua pintu dan jendela,
memastikan tidak ada yang bisa masuk. Namun, perasaan takut dan was-was tetap menghantuiku. Hari-hari berikutnya, aku terus merasa diawasi. Setiap langkahku terasa berat, dan setiap malam, suara ketukan di jendela semakin keras. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu sebelum kehilangan kewarasanku. Aku memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang mengerti tentang hal-hal gaib. Aku menemui seorang paranormal yang direkomendasikan oleh tetangga. Dia mendengarkan ceritaku dengan seksama, lalu mengatakan bahwa arwah keluarga tersebut memang belum tenang dan membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan urusan mereka di dunia ini. Paranormal itu mengajakku untuk melakukan ritual di rumah tua tersebut. Dia mengatakan bahwa kami harus memanggil arwah keluarga itu dan membantu mereka menemukan kedamaian. Aku setuju, meskipun merasa takut dan tidak yakin apa yang akan terjadi. Malam ritual tiba, aku dan paranormal itu memasuki rumah tua tersebut dengan membawa berbagai peralatan. Kami menyalakan lilin dan membakar dupa, lalu mulai memanggil arwah keluarga tersebut. Suasana semakin mencekam, dan hawa dingin mulai merayapi ruangan. Tiba-tiba, suara tangisan dan jeritan mulai terdengar. Paranormal itu memintaku untuk tetap tenang dan terus mengikuti instruksinya. Aku melihat bayangan-bayangan keluarga tersebut muncul di sekitarku. Mereka tampak sedih dan marah, memancarkan aura kepedihan yang mendalam. Paranormal itu mulai berbicara kepada arwah keluarga tersebut, meminta mereka untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan, bayangan sang suami mulai bergerak maju dan menunjukkan adegan mengerikan dari malam pembunuhan. Kami melihat pria bertubuh besar dengan pisau itu masuk ke rumah, memaksa masuk dan mulai menyerang keluarga tersebut. Sang suami berusaha melawan, tapi tidak berhasil. Pria itu membunuhnya dengan kejam, lalu mengejar istri dan anak-anaknya. Suasana menjadi sangat mencekam dan penuh dengan darah. Namun, di tengah adegan tersebut, muncul sosok lain, seorang pria yang tampak akrab dengan sang suami. Mereka tampak berdebat sebelum pembunuhan terjadi. Dari dialog yang kami dengar, tampaknya pria ini adalah dalang di balik pembunuhan tersebut, memiliki motif pribadi yang kuat. Setelah adegan itu berakhir, arwah keluarga tersebut tampak lebih tenang. Paranormal itu mengatakan bahwa mereka telah menyampaikan pesan mereka dan sekarang siap untuk pergi. Dengan doa dan ritual penutup, arwah keluarga itu perlahan menghilang, meninggalkan perasaan damai di ruangan tersebut. Aku merasa lega, tapi juga terpukul oleh kebenaran yang baru terungkap. Aku tahu aku harus melaporkan hal ini kepada polisi. Meskipun bukti dari ritual itu tidak bisa diterima di pengadilan, setidaknya ini bisa menjadi petunjuk untuk menyelidiki lebih lanjut. Aku pergi ke kantor polisi keesokan harinya dan menceritakan semuanya. Awalnya mereka skeptis, tapi setelah melihat keseriusanku dan mendengar cerita dari paranormal, mereka setuju untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka mulai mencari tahu lebih banyak tentang pria yang muncul dalam visi tersebut. Penyelidikan yang lebih mendalam akhirnya membuahkan hasil. Polisi menemukan bukti-bukti yang mengarah ke seorang mantan rekan kerja sang suami, yang ternyata memiliki dendam pribadi. Pria itu ditangkap dan diinterogasi, dan akhirnya mengakui perbuatannya. Kebenaran terungkap, dan kasus pembunuhan keluarga tersebut akhirnya terpecahkan. Pria itu diadili dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Keluarga tersebut akhirnya mendapatkan keadilan yang mereka cari, dan gangguan di lingkungan kami pun berangsur-angsur menghilang. Meskipun arwah keluarga tersebut telah pergi, kenangan akan kejadian itu tetap terpatri dalam ingatanku. Aku belajar banyak dari pengalaman ini, terutama tentang betapa pentingnya mencari kebenaran dan keadilan. Aku juga lebih menghargai hidup dan keluarga. Warga di lingkungan kami mulai kembali hidup normal. Rumah tua itu akhirnya dijual dan direnovasi oleh pemilik baru. Mereka mengubah rumah itu menjadi tempat yang lebih cerah dan ramah, menghapus semua jejak dari tragedi yang pernah terjadi di sana. Aku sering melewati rumah itu, mengingat kembali semua yang telah terjadi. Meskipun kejadian itu menyeramkan, aku merasa lega karena keluarga tersebut akhirnya mendapatkan kedamaian.
aku juga merasa bangga karena telah membantu mengungkap kebenaran. Hidup kembali berjalan seperti biasa, tapi aku selalu membawa pelajaran dari kejadian itu. Aku lebih peka terhadap lingkungan sekitarku dan selalu berusaha untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pengalaman itu mengajarkanku untuk tidak mengabaikan firasat dan selalu mencari kebenaran. Meskipun demikian, pada malam-malam tertentu, aku masih merasakan kehadiran mereka. Tidak lagi sebagai gangguan, tapi sebagai pengingat akan pentingnya keadilan dan kebenaran. Mereka adalah roh-roh yang tidak lagi gelisah, tapi menjaga dari kejauhan. Kini, aku bisa tidur dengan tenang, mengetahui bahwa kebenaran telah terungkap dan keadilan telah ditegakkan. Aku akan selalu mengenang keluarga tersebut, dan kisah mereka akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Sebuah pengingat bahwa meskipun kegelapan pernah melanda, cahaya kebenaran selalu menemukan jalannya.